Sintesis barium sulfat atau BaSO4. Sintesis adalah kegiatan melakukan reaksi kimia untuk memperoleh suatu produk kimia ataupun beberapa produk. Hal ini terjadi berdasarkan peristiwa fisik dan kimia yang melibatkan satu reaksi atau lebih. Barium sulfat merupakan senyawa anorganik dengan rumus kimia BaSO4. Ini adalah padatan kristal putih yang tidak berbau dan tidak larut dalam air. Biasanya, BaSO4 diperoleh dari barit yang seringkali sangat tidak murni untuk menghasilkan barium sulfat yang sangat murni. Sulfida atau klorida diolah dengan asam sulfat atau garam sulfat. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang sintesis barium sulfat atau BaSO4. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa BaSO4 ini merupakan logam alkali tanah yang terdiri dari kationnya yaitu Ba+ dan anionnya sulfat atau SO42-. BaSO4 ini merupakan zat yang berbentuk kristal, tidak berbau dan tidak beracun. Juga larut pada asam kuat, namun tidak larut pada air dan alkohol. BaSO4 ini adalah garam sulfat barium yang tidak beracun sehingga membuatnya aman untuk penggunaan medis. Juga banyak digunakan dalam produksi minyak dan gas alam untuk mendapatkan cairan pengeboran dengan kepadatan tinggi untuk menjaga lubang bor bebas dari batuan. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya yaitu kegunaan barium sulfat BaSO4. Yang pertama, BaSO4 digunakan sebagai zat kontras dalam pencitraan medis untuk membantu mendiagnosis gangguan tertentu pada kerongkongan, lambung, atau usus. Yang kedua, BaSO4 digunakan sebagai komponen pigmen putih pada cat dan sebagai pencerah kertas. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ketiga, aplikasi industri BaSO4 digunakan sebagai bahan pelapis pada produksi pelat, anoda tembaga, sebagai bahan pengisi plastik dan karet, serta sebagai komponen lumpur pengeboran pada industri minyak dan gas. Selanjutnya, yang keempat, BaSO4 juga digunakan sebagai bahan penghambat api dalam produksi keramik dan sebagai komponen kembang api. Selanjutnya, proses sintesis barium sulfat Ba2SO4 dengan cara mereaksikan BaCl2 dengan Na2SO4. Langsung saja masuk ke video berikut ini. Sebelum memulai praktikum, kita harus menyiapkan alat pribadi, yaitu sarung tangan, jas lab, kacamata, dan masker. Alat dan bahan yang digunakan: yang pertama 1 gram BaCl2H2O, 0,6 gram Na2SO4, gelas ukur H2SO4, AgNO3, Aquades, pipet tetes dan batang pengaduk, dan yang terakhir gelas kimia. Selanjutnya kita menimbang 1 gram BaCl2 2H2O dan 0,6 gram Na2SO4. 1 gram BaCl2 2H2O dimasukkan ke dalam gelas kimia dan dilarutkan dengan 10 ml Aquades. Aduk menggunakan batang pengaduk. Lalu 0,6 gram Na2SO4 dimasukkan ke dalam gelas kimia. Dilarutkan dengan 5 ml Aquades. Dan aduk dengan menggunakan batang pengaduk. Kedua larutan tadi dipanaskan di dalam air panas sampai mendidih. Setelah dipanaskan, larutan Na2SO4 diteteskan ke dalam larutan BaCl2 secara perlahan-lahan melalui dinding gelas kimia. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi reaksi langsung antara kedua zat atau supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti dumping. Setelah larutan didiamkan, larutan didekantasi. Didekantasi maksudnya ialah pengambilan cairan secara perlahan-lahan
sehingga endapan tertinggal di dasar gelas kimia. Setelah didekantasi, endapan kemudian disaring. Lalu, endapan dicuci dengan menggunakan Aquades. Kemudian, dilanjutkan dicuci dengan menggunakan alkohol. Kemudian, hasil filtrat dijemur dan dikeringkan. Kemudian, garam BaSO4 ini dilakukan pengujian kelarutan di mana BaSO4 dimasukkan ke dalam 3 tabung reaksi. Untuk tabung yang pertama ditambahkan dengan Aquades secukupnya, tabung kedua ditambahkan dengan AgNO3, dan tabung ketiga ditambahkan H2SO4 secukupnya. Kemudian, ketiga tabung reaksi tersebut dikocok. Dan dapat kita lihat BaSO4 yang direaksikan dengan Aquades dan AgNO3 tidak larut, sedangkan BaSO4 yang direaksikan dengan H2SO4 larut.